Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel saya. Jadi untuk sore hari ini saya akan melanjutkan mereview tanaman bawang merah milik Mas Eko yang sudah kurang lebih berusia 35 hari setelah tanam teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah support di video saya, yang sudah like atau komen, dan yang sudah memberi saran atau kritik. Terima kasih untuk semua teman-teman. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran, diberi apa wae sing diinginkan ngono kuwi teman-teman semuanya. Jadi untuk sore hari ini saya akan melanjutkan di tanaman bawang merah milik Mas Eko yang sudah berusia 35 hari, kurang lebih segitu teman-teman. Dan di usia 35 hari ini sangat subur sekali teman-teman. Nah, hijau. Jadi semalam hujan di kene hujan lur. Jadi di sini hujan deras, tapi alhamdulillah tidak meluap sampai di tanaman bawang merah. Airnya lancar mengalir dan tidak menggenang atau mengenai tanaman bawang merah milik Mas Eko teman-teman semuanya. Dan di usia 35 hari setelah tanam ini sudah mulai umbinya terlihat merah seperti ini teman-teman. Nah, wis ketok abang kabeh lur. Jadi sudah berbentuk umbi teman-teman semuanya. Jadi di usia 35 hari ini sudah umbinya sudah mulai terlihat, dan sebentar lagi mungkin itu 1 minggu lagi sudah menjadi buah bawang merah lur. Jadi ini mulai pembentukan di usia 35 hari itu sudah seperti ini teman-teman, sudah memerah semua. Begitu konco-konco semuanya. Jadi monggo teman-teman yang mau ikut tanam bawang merah, saya hanya buat video ini semoga khususnya di teman-teman di Gunung Kidul, monggo yang mau tanam, mari kita belajar untuk ben lahan-lahan di nanti musim kemarau kalau tidak digunakan untuk tanam padi itu bisa digunakan untuk tanam bawang merah teman-teman. Dan di usia 35 hari ini, walaupun kemarin ada terkena penyakit moler beberapa titik lur teman-teman, jadi ini di usia 35 ini termasuk aman teman-teman, karena ini di musim penghujan itu rawan di penyakit jamur teman-teman semuanya. Jadi ini termasuk aman teman-teman. Jadi di musim penghujan itu semua petani bawang merah itu kalau di Gunung Kidul itu tidak tanam teman-teman, karena takut kena penyakit jamur. Dan ini pun di tanaman Mas Eko ini perawatannya sangat intensif, dan ini hampir setiap hari disemprot fungisida anti jamur itu teman-teman. Begitu konco-konco semuanya. Jadi monggo semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan kalau yang ada lahan, punya lahan, itu bisa dimanfaatkan nanti setelah tanam padi teman-teman. Karena di tempat kami itu kalau musim penghujan sering saya katakan tanam padi teman-teman, tapi kalau di musim kemarau itu jarang sekali digunakan teman-teman lahannya. Jadi monggo teman-teman yang punya lahan, kalau mau ingin mengembangkan pertanian di Gunung Kidul, monggo silahkan mau tanam
bawang merah atau sayur-sayuran yang lain, monggo silahkan teman-teman semuanya. Jadi sudah terbukti teman-teman kalau di tanah Gunung Kidul yang tandus dan yang kering, sekarang di musim kemarau pun bisa menanam apa saja loh teman-teman. Karena di video saya yang dulu itu sudah saya bahas, karena apa namanya, di video saya itu sudah saya bahas kalau di Gunung Kidul sekarang sudah banyak yang buat sumur bor di tegalan teman-teman. Di Gunung Kidul khususnya bukan persawahan lor, jadi tegalan. Jadi tidak setiap saat bisa tanam padi, tapi kalau kemarau kayak gini, kemarau itu jarang yang ditanami teman-teman semuanya. Jadi monggo teman-teman yang mau ikut tanam bawang merah, silahkan monggo. Ini sudah Mas Eko buktikan bahwa di tanah Gunung Kidul itu walaupun musim penghujan atau kemarau bisa ditanami bawang merah konco-konco semuanya. Tapi untuk di musim penghujan ini, kalau tidak berani ya mungkin bisa gantian teman-teman. Di musim penghujan itu tanam padi, lalu diteruskan nanti di musim kemarau itu tanam bawang merah. Menunggu teman-teman semuanya. Jadi untuk sore hari ini mungkin tidak terlalu panjang, karena ini juga mudah-mudahan bagus sampai panen, tidak moler lagi, karena ini di musim penghujan. Kemarin ada beberapa titik yang moler di lahannya Mas Eko ini, begitu konco-konco. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah support di video saya, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe monggo silahkan di subscribe biar nanti tahu perkembangan di channel saya teman-teman. Jadi sekali lagi inilah hanya Mas Eko ini luasan 4000 meter ditanami bawang merah 2 kintal bibit bawang merah teman-teman semuanya. Jadi silahkan teman-teman yang mau main ke Gebukan Mas Eko itu, kalau mau main monggo silahkan, terbuka untuk teman-teman yang mau belajar. Mari kita sharing-sharing tentang pertanian, tentang tanaman bawang merah atau mungkin yang lain. Mudah-mudahan teman-teman juga mau mengembangkan apa namanya pertanian bawang merah di khususnya di Gunung Kidul Patarjo ini. Begitu teman-teman semuanya, mungkin tidak panjang video saya ini karena ini sudah, jadi sebetulnya tidak sore teman-teman, tapi karena ini musim penghujan dan tadi saya mampir di tempatnya Mas Eko, jadi sekalian buat video, karena saya sudah berjanji nanti saya akan upload dari awal tanam sampai akhir di panen. Menunggu teman-teman semuanya. Jadi mungkin segitu dulu konco-konco, besok kita sambung kembali di lain waktu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melakukan segala sesuatu. Dan mungkin segitu dulu konco-konco, besok kita sambung kembali di lain waktu. Pokoknya mari kita kembangkan pertanian di Gunung Kidul. Begitu teman-teman, benora lahane benora ben kanggu teman-teman, ben aktif. Menunggu kanca-kanca, mungkin segitu dulu. Besok kita sambung kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Selamat sore. Monggo teman-teman kalau mau belajar mohon pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.